Sudah bergerak. Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Suara Ustadz sudah terdengar? Sudah. Jelas? Jelas? Jelas. Jelas. Yang di kelas jelas? Jelas banget ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan yel kelas 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Telat. Ustaz Arifin teriak 4A, kalian jawab dengan mengapalkan tangan kanan. Mantap, mantap, mantap. Gitu ya. Siap semuanya? Ya. Kelas Mantap. Mandiri tanggung jawab berprestasi. Ya, mandiri tanggung jawab berprestasi. Saya akan mau cek dulu. Kalian semua masih ingat tepuk janji pelajar enggak? Masih? Kita tepuk janji pelajar ya, yang di rumah juga ikut ya. Ya. Semuanya ya. Ya. Tepuk janji pelajar. Tepuk janji pelajar. Kasih tahu orang tua. Siap ya. Janji nanti sore belajar. Ustaz Arifin. Ikuti yang Bapak Ustaz Arifin. Tepuk janji pelajar. Satu. Menjunjung. Kita dua. Orang tua. 3. Berbagi. 4. Rajin belajar. 5. Berguna bagi masyarakat. 6. Sanggup melakukan Oke. Baik, hari ini nanti kita belajar bersama Ustadz Arifin ya. Kita masuk tema 3, sub tema 1. Nah, kemarin itu kita sudah belajar pembelajaran 3, Dek. Tapi hari ini kita malah mundur. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 2. Mengapa hari ini mundur pembelajarannya, masuk ke pembelajaran 2? Karena kemarin menyesuaikan dengan Ustadz Udin. Ya, karena Ustadz Udin kemarin bisanya jadwalnya kemarin. Jadi hari ini kita akan masuk pembelajaran 2. Bisa disiapkan di halaman 11. Silakan, bisa dibuka dulu semuanya di halaman 11. Sudah? Buka semuanya teman-teman. Oke, halaman 11 ya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan sumber daya alam di lingkungan sekitar. Saya akan share screen supaya yang di kelas juga. Pantai, dataran tinggi, sama dataran rendah. Betul. Bentar ya. Nah. Apa? Ya? Ini aja ya. Halaman berapa, Us? Ya, di rumah juga. Oke, ya, gambar data sekitarnya. Ya, paling rumahnya kan Solo. Ada mungkin yang pinggiran Karanganyar ya. Colomadu ada, Colomadu? Enggak. Enggak ada. Cemani ada, Cemani? Colomadu. Enggak. Palur? Mojosongo? Loh, lah kan di rumah ya. Aku ada. Mojolaban? Enggak. Mojolaban? Enggak. Nah, kira-kira Solo dan sekitarnya ini termasuk Aku suka harga. Kalau dari 3 hal yang ada di dalam gambar ini, Solo termasuk yang mana? Solo? Apakah di pantai,
Apakah dataran tinggi? Dataran Rendah ya. Kota Solo itu termasuk di dataran rendah. Kalau Kalau dataran tinggi kan misalkan gunung. kalian berkunjung ke Tawangmangu. Gitu Tawangmangu. Tawangmangu tahu Tawangmangu? Aku Nah, pernah. Tawangmangu termasuk dataran yang mana? Waktu kecil dulu aku Tinggi, terus ya. sana. Nah, kalian bisa melihat kota Solo itu seperti berada di cekungan. Nah, seperti berada di cekungan ya, Dek ya. Karena ada sungai. Ya. Sungai yang terkenal di kota Solo namanya sungai apa? Bengawan Solo. Ada lagunya ya. Bengawan Solo. Itu lagunya. Oke. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk-bentuk penampakan alam, ya. Kemudian ciri-cirinya, kemudian sumber daya alam yang dihasilkan, dan mata pencaharian penduduk yang tinggal di situ. Mata pencaharian itu apa? Mata pencaharian itu apa? Nama lain dari mata pencaharian itu apa? Nggak tahu. Baru dengar sekarang. Iya. Mata pencaharian itu nama lain dari, ada yang menjawab yang di rumah? Pekerjaan pokok. Hah? Bahan pokok. Pekerjaan pokok. Iya, pekerjaan. Mata pencaharian adalah nama lain dari pekerjaan. Ya, ingat-ingat. Bisa kamu tulis di situ kalau misal apa nanti biar nggak lupa ya, di samping kata mata pencaharian penduduk itu kamu tulis mata pencaharian dalam kurung pekerjaan. Itu ya. Kalau yang sudah tahu ya nggak perlu. Tapi kalau belum tahu silakan bisa ditulis. Nah, yang pertama kita akan berkunjung ke pantai. Ada yang belum pernah ke pantai? Sudah pernah semua? Ke pantai sudah pernah? Ya. Yakin? Iya. Yang di rumah ada yang belum pernah sama sekali ke pantai? Bisa raise hand yang belum pernah ke pantai? Oh, enggak ada yang raise hand, berarti sudah pernah semua. Nah, pertanyaan sekarang, adakah yang pengen ke pantai lagi? Ini masih PPKM ya, Dek ya. Masih belum boleh ke pantai sekarang ini ya, Mbak Ica ini pengen sekali ke pantai. Sama Ustaz juga pengen. Padahal kalau rumah Ustaz itu dekat Dek dengan pantai itu. Baik rumah yang di Pantura sana, yang di daerah Batang, maupun rumah yang di Wonogiri itu kebetulan tidak terlalu jauh dari pantai. Tapi saat ini memang belum dibuka aksesnya karena masih PPKM, masih pandemi ya. Jadi belum boleh untuk ke pantai. Nah, ciri-ciri pantai. Bisa kamu simak ya, Dek, ya di halaman 11. Yang pertama, pantai itu merupakan batas antara lautan dengan daratan. Nah, pantai itu batas antara lautan dengan daratan. Jadi kalau kita berkunjung ke pantai, itu berarti kita sedang berada di antara lautan dan daratan. Benar nggak? Benar ya? Biasanya kita di tempat yang berpasir itu kan, sebelah sana sudah air, laut, yang sini darat. Yang kedua, pantai itu biasanya memiliki hamparan pasir. Kecuali pantai yang terjal. Naik turun. Terjal? Pantai terjal itu pantai yang dipenuhi batu karang yang tinggi dan terjal. Nah, itu pun biasanya ya rakit yang sedikit pasti ada lah hamparan pasirnya ya. Sebenarnya pasir itu berasal dari mana tadi? Ada yang Dari tahu? air laut. Di pantai banyak pasir. Dari abu vulkanik. Ada yang bisa membantu Ustadz menjelaskan kenapa di pantai banyak pasir? Dari air laut. Dari air laut jadi pasir gitu. Dari letusan Gunung Merapi menjadi pasir. Gimana? Dari letusan Gunung Merapi menjadi pasir. Letusan Gunung Merapi menjadi pasir. Oke, itu kalau di sekitar pegunungan. Sekarang kalau di pantai, pasir itu berasal dari mana itu? Di pantai. Kalau di pantai ada pasir putih, benar nggak? Di pinggir pantai ada pasir putih nggak? Ada ya? Ada yang hitam, ada yang agak ke warna pink-pink itu bagus sekali ya. Nah, ternyata pasir yang ada di pantai itu dari batu yang udah hancur, Us. Betul sekali. Ya, itu dari batuan yang hancur karena terkena ombak terus hancur-hancur jadi kepingan-pingan kecil. Nah, itu lama-lama menjadi pasir. Lah kok jumlahnya banyak? Banyak karena kan sudah berapa ratus tahun aja kan kena ombak terus. Nah, lama-lama nanti hancur. Nah, itu dari batuan karang atau batuan yang ada di laut yang sudah hancur.
Nah, perlu diingat deh bahwa pasir laut atau pasir pantai itu kualitasnya kurang bagus untuk bangunan. Ya, pasir pantai itu kurang bagus untuk bangunan. Contoh rumah kalian. Rumah kalian ada tembok nggak di rumah itu? Ada. Pakai ya? Tak kira pakai besi. Nah, tembok itu Kalau pasir hitam tuh dari apa, Us? ya, sebentar. Tembok itu biasanya tidak menggunakan pasir pantai, tapi menggunakan pasir yang berasal dari gunung Merapi. Nah, karena pasir pantai itu kalau digunakan untuk membangun itu mudah hancur. Karena itu kan mengandung garam yang tinggi. Betul sekali, mudah hancur. Dan nanti besi yang untuk tiang, ya besi-besi yang untuk cor itu juga akan mudah aus, ya, karena memang terkena korosi garam tadi itu. Nah itu pantai. Kemudian biasanya terdapat tanaman bakau atau mangrove. Tanaman bakau tahu nggak kamu, Dek? Tahu nggak? Bakau. Nggak tahu. Nggak tahu. Aku tahu. Pohon kelapa. Bakau itu kayak yang tanaman air itu. Mudah-mudahan bisa nyambung internetnya. Nah kayak gini, hutan bakau itu kayak gini. Terlihat nggak? Nah ini tanaman bakau. Fungsinya untuk apa? Untuk aku tahu untuk supaya air laut tidak masuk ke daratan. Betul sekali. Salah satunya untuk menahan gelombang air laut supaya tidak langsung ke darat. Ya, untuk menahan Supaya nggak tsunami. laut. Itu salah satu fungsinya. Di samping fungsi yang lain ya untuk tempat hidup ikan. Biasanya di akar-akarnya itu kan ini akarnya unik deh. Nah, akarnya kayak gini nih. Ya, akarnya kayak gini. Nah, ini di bawahnya ini bisa untuk tempat hidup ikan yang untuk bertelur, ya, berkembang biak. Nah, di atasnya di bagian daun ini biasanya banyak hidup bangau. Tahu bangau? Bangau tahu? Bangau. Ini banyak terdapat di pantai utara Jawa, daerah Semarang. Kamu belum pernah ke ini ya, ke PRPP ya? Belum pernah? Taman Mairakoco belum pernah di Semarang. Nah, itu di sana bagus. Itu ada hutan bakau. Kita bisa jalan-jalan ke tengah hutan bakau itu pakai perahu. Itu ya, Dek ya. Nah, kita lanjut saja agak cepat. Nah, biasanya juga terdapat pohon kelapa. Banyak di pantai ya. Daya alam yang ada di pantai itu apa saja? Satu, hamparan pasir pantai. Ini sangat bagus. Kalau untuk bangunan tadi kurang bagus ya, Dek ya. Tapi kalau kalian tahu olahraga lompat jauh, tahu? Tahu nggak olahraga lompat jauh? Lompat jauh. Nah, lompat jauh. Nah, ini lompat jauh. Iternya ini karena pasir pantai itu tidak mudah menggumpal. Jadi pasirnya pecah terus. Sehingga kalau untuk lompat kemudian jatuh ke pasir itu tidak sakit, ya. Tapi kalau pakai pasir biasa, nanti pasirnya udah menggumpal, badannya bisa. Nah ini pasirnya pakai pasir pantai. Kenapa? Karena tidak cepat menggumpal, gitu ya. Jadi pecah terus pasirnya itu pasir pantai kayak gitu. Nah kemudian ada ikan, ada rumput laut, ada mutiara, ada garam, ada kayu pohon bakau dan pohon kelapa. Garam itu membuatnya dari mana tadi? Apa? Dari air laut. Tahu nggak proses pembuatan garam? Air laut. Nah, dari mana? Yang dikristalkan, di rembang. Biasanya jadi ada hamparan seperti sawah. Nanti airnya itu diuapkan kemudian menjadi kristal-kristal putih. Nah inilah garam. Apakah langsung dikonsumsi, Ustadz, yang kayak gini ini? Tidak. Nanti tentunya diolah dulu di pabrik untuk diberi tambahan zat yodium. Yodium ya. Zat yodium itu untuk mencegah apa? Penyakit gondok. Gondok itu sininya besar itu. Mohon maaf, sininya besar, membesar. Nah, itu karena kekurangan yodium biasa. Nah, makanya kalau masak itu ya harus dikasih garam karena tubuh kita membutuhkan yodium. Ya, supaya tadi tidak terkena penyakit
gondok. Penyakit gondok itu sih lehernya membesar. Mohon maaf ya, lehernya membesar. Oke. Kemudian mata pencarian penduduk yang ada di pantai. Ini ada nelayan, ada petani garam, ada petani rumput laut, dan ada jasa pariwisata. Ini dataran tinggi. Ketinggiannya di atas 700 meter. Daerah sejuk, daerah berbukit. Nah, ini nanti kamu seperti di Solo. Permukaan tanah cenderung datar, betul nggak? Kalau di Solo itu relatif datar ya. Kalaupun ada terlalu curam. Biasanya digunakan sebagai lahan pertanian. Loh, di Solo kok nggak ada lahan pertanian, Ustadz? Karena sudah menjadi perkotaan. Nah, tapi kalau Solo agak minggir sedikit ke daerah mana itu? Tempatnya Gendis itu, Gendis. Nah, itu banyak sawah ya, Gendis ya. Nah, daerah Mojo ke timur, daerah Laban, ya, Wirun, itu masih banyak itu persawahan. Meskipun sekarang juga banyak digunakan untuk perumahan. Nah, itu sayangnya itu ya. Besok mau makan apa kita? Kalau sawahnya udah jadi rumah semua. Mau makan rumah? Enggak kan? Nah, tuh. Berikutnya ada sekarang persebaran tumbuhan. Bisa kamu lihat di halaman 12. Halaman 12. Di sini Ustadz hanya mencontohkan 4 jenis tumbuhan saja. Ada padi, jagung, kelapa, dan teh. Itu bukan de ya, tapi teh. Ini komputernya ngawur ini. Ustadz ngetiknya teh kok jadinya de ini. Ya, padi. Nah, kemarin sudah saya jelaskan ya, menjadi makanan pokok masyarakat Indonesia. Meskipun kemarin saya sudah jelaskan toh, sebelum tahun 1984 sebenarnya makanan pokok di Nusantara itu banyak sekali jenisnya. Ada padi, ada sagu, ada jagung, ketela, ya. Apalagi jewawut, tahu jewawut? Kamu nggak tahu mesti. Ya, jewawut itu kayak gandum gitu. Biasanya di desa-desa banyak. Sekarang hanya untuk makanan burung itu. Ya, padahal dulu jadi makanan pokok. Ada beras ketan, ya. Nah, itu. Nah, tapi sekarang sebagian besar sudah beralih ke padi. Karena apa? Karena ada program pembuatan sawah seluas-luasnya di daerah luar Jawa. Bahkan di Papua, di Kalimantan, di Sulawesi itu sudah banyak dibuat persawahan. Gitu ya. Kemudian jagung. Nah, jagung termasuk tanaman palawija ini ya. Tumbuh di dataran rendah, paling bagus di dataran rendah. Kelapa. Kelapa itu biasanya juga paling bagus tumbuhnya di dataran rendah dan pesisir pantai. Kalau ada kelapa di dataran tinggi, pernah melihat kelapa di dataran tinggi? Sering, di Tawangmangu juga banyak kan? Di daerah-daerah dataran tinggi juga banyak. Tetapi biasanya kualitas kelapanya kurang bagus. Terutama kualitas kadar minyaknya. Minyak kelapanya itu kurang bagus dibandingkan kelapa yang tumbuh di pantai atau dataran rendah. Gitu ya, Dek bilang. Teh ini harusnya, bukan de. Teh. Pernah minum teh? Ada yang kalau tidak minum teh rasanya kurang? Tata Arifin itu gatok ya. Tahu gatok? Gatok itu pokoknya tiap hari itu harus minum teh gitu. Wajib itu kalau Tata Arifin. Apalagi kalau udah ditambahi jeruk iris itu. Namanya apa itu? Lemon tea alias teh kampul. Kalau orang Solo menyebutnya teh kampul itu ya. Aduh, mantap sekali gitu ya. Panas-panas sambil makan pisang goreng. Di mall itu beli satu aja udah mahal, nek di warung-warungnya murah dapat 5 gitu. Ya. Biasanya di angkringan atau di he itu banyak ya teh kampul itu. Aku sering beli us. Oh ya, ada yang suka teh kampul? Aku lah. Aku sukanya es teh kampul. Nah, kalau Ustadz lebih suka yang jeruknya cuman diiris, tidak diperas. Kalau jeruknya diperas, Ustadz kurang suka. Aku juga cuma itu jadi rasanya agak aneh. Tapi jeruknya diiris, dicemplung kayak itu. Jadi kampul-kampul, makanya dinamakan teh kampul kan, karena jeruknya kampul-kampul, melayang jeruknya itu. Kemampul itu ya. Nah, Oke, berikutnya persebaran hewan. Wah, kelihatan nggak ini ya? Kalau di buku kurang jelas sepertinya gambarnya itu.
Nah, bisa kamu lihat sendiri. Kalau kita lihat di Pulau Jawa, itu ada harimau Jawa ya. Ada harimau. Ada badak bercula satu di Banten ya. Badak bercula satu ini khas Banten ini deh. Khas Banten, badak bercula satu. Kemudian kalau di Sulawesi ada hewan yang khas juga, namanya anoa. Nih, anoa ya. Anoa itu khas Sulawesi. Kalau gajah itu binatang khas dari Sumatera ya. Gajah Sumatera. Kalau Papua, binatang khasnya apa Papua itu? Papua. Burung Cendrawasih. ya, Burung cendrawasih. khas Papua. Kemudian kasuari. Burung kasuari juga khas Papua. Nah, ini untuk persebaran hewan dipelajari sendiri, dibaca-baca. Statistik tempat hidup hewan itu mudah, hanya ya. Ke latihan 17. Sudah ketik dikerjakan sendiri yang di kelas, nanti bisa dilanjut. Oke. Nomor 1. Nomor 1. Yang di kelas bisa tunjuk jari. Ya, Mbak Gendis. Mbak Gendis. Ya, 1 dan 3. Ya. Nggak tahu. Iya. Sekali. Nomor 1 jawabannya 1 dan 3 ya. Ya, perbatasan antara daratan dengan lautan dan banyak tumbuh pohon bakau. Oke. Berikutnya. Nomor 2 Mbak Niswah ini. Mbak Niswah mau membaca. Silakan Mbak Niswah. Kayu tinggal di kawasan pesisir pantai, tanaman yang cocok dibudidayakan di daerah tempat tinggal Dayu. Kelapa. Kelapa. Benar. Betul. Oke. Good. Nomor 3 Mas Edrik. Edrik. Aku pengen ganti nomor absen. Terus 26 terus. Ganti nomor absen ya, berarti ganti akte kelahiran, Dul. Assalamualaikum, Us. Nomor absen lain. Ya nggak bisa. Apa Mas jawabannya? Assalamualaikum. Nggak ganti akte kelahiran. Jawabannya apa tadi Mas? Jawabannya D. Kadar minyak rendah ya. Oke, kadar minyak rendah. Oke, good. Nomor 3 D. Nomor 4 Mas Fadil. Wah, ini malah yang di rumah saya ini. Enggak apa. Ayo Dil, nomor 4 Dil. Dah. Apa Dil? Unggas D. Sapi loh. Dil. Assalamualaikum, Us. Maaf aku live tapi kepencet. Oh, sapi amfibi. Mamalia. Mamalia, ya. Mamalia. Sapi Amfibi. ya. Kalau unggas itu ciri-cirinya binatang itu memiliki apa? Bulu. Contohnya ayam, bebek, itik, burung itu termasuk unggas. Kalau amfibi ciri-cirinya bisa hidup di 2 alam. Kok 2 alam? Piting. Buaya, Us. Buaya juga loh. Kalau buaya termasuk reptil, Mas. Kalau buaya itu termasuk reptil. Tahu reptil? Penyu. Nah, reptil itu yang apa namanya? Reptil itu yang melata, ya melata. Contohnya buaya, ular itu masuk reptil. Kalau penyu? Oke. Komodo, ya.
Nah, berikutnya. Berarti nomor 4 jawabannya mamalia ya, Dek ya. Mamalia itu ya sapi, kerbau, kambing, kuda. Pokoknya yang memiliki kelenjar susu. Kelenjar susu. Enggak. Nomor 5. Siapa tadi ya? L kayaknya. Mas L masih bergabung? Mas L masih bergabung? Ya, silakan Mas. Nomor 5. Nelayan biasanya mencari ikan di laut lepas, namun saat ini banyak nelayan yang membudidayakan ikan laut dengan menggunakan Jawan perbab. Ya, keramba, betul ya. Jadi keramba itu seperti kolam, sebenarnya seperti Jenis yang tapi dibudidayakan untuk dimanfaatkan buat jaring-jaring itu. sapi. Di situ dibudidayakan ikan. Termasuk di Waduk Gajah Mungkur itu juga banyak keramba juga untuk membudidayakan ikan. Baik, nomor 6 silakan Mas Abi, nomor 6. Ini sapi yang dibudidayakan untuk dimanfaatkan susunya, yaitu sapi perah, Sapi perah. Sapi perah itu sapi yang dimanfaatkan susunya. Sapi perah. Banyak di Boyolali ya, sapi perah itu. Oke, sekarang yang di kelas yuk, yang di kelas. Investasi banyak terdapat daerah Silakan. jagung dibudidayakan di daerah. Dah, jagung dibudidayakan di daerah. Jagung. Pada umumnya jagung dibudidayakan di daerah dataran. Mikrofonmu matiin, Sek. Nah, mikrofonmu matiin. Nomor 7. Baru nomor 6. Baru nomor 7 belum dijawab. Perkotaan apa pedesaan biasanya? Perkotaan. Kalau kegiatan investasi Biasanya di dataran rendah apa dataran tinggi? industri Dataran banyaknya terdapat di rendah daerah ya. Oke. Nomor 7 jawabannya bisa di perkotaan dan dataran rendah. Ya. Nomor 7 jawabannya bisa perkotaan, bisa juga dataran rendah. Bisa apa, Us? Perkotaan atau dataran rendah. Sudah? Nomor 8. Nomor 8 siapa mau membacakan? Enzo? Ayo Mas Enzo. Jagung itu dataran rendah ya, dah. Itu deh. Mana suaranya? Suaranya jelek. Oke, nomor 8 pada umumnya jagung dibudidayakan di daerah dataran rendah. Kurang dataran Mas Enzo ya. Sebutkan 3 jenis wisata yang Dataran dapat rendah. dikembangkan di daerah. Ya, dataran rendah. 9. Villa, hotel. 9 ada yang mau Wisata membacakan? ada. Silakan Resian yang di rumah yang mau membaca. Pandang, Flying Fox, Silakan bisa raise hand yang mau membaca. Aku mau tanya jumok, jumok. Kan di dataran tinggi. Iya, kamu raise hand dulu supaya Ustaz tahu siapa yang jawab. Balai kambang. Kan. Mas Abi, camping area, camping zone. kameranya dinyalakan dong biar teman-teman. Salah. Kan itu C ya, dah. Di itu, Us. Abi. Jenis wisata yang Tawangmangu, Us. Di Tawangmangu. yang ditanyakan itu jenis wisatanya yang dapat dikembangkan di daerah dataran tinggi. Itu wisata apa saja biasanya? Mbak Atia bisa membantu menjawab, Mbak Atia? Apa? Atia? Camping ground.
Ya, camping ground. Mbak Alia bisa menambahkan? Pertama camping ground tadi ya, wisata camping atau perkemahan. Ya. Yang kedua, wisata apa? Mbak Alia bisa membantu. Kan? Hutan. Apa? Hutan. 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 Terus kataku. Itu ya, hutan. Terus wisata apa lagi Anda? Wisata alam maksudnya mungkin ya. Wisata alam. Ya, iya Jalan di hutan, ya menikmati pemandangan alam. Oke. Oke, tadi camping atau perkemahan. Yang kedua, Villa. Yang ketiga Mbak Niswa, silakan. Bisa menambahkan Mbak Niswa. Mendaki gunung. Niswa. Ya Ustadz, mendaki gunung. Wah, pendakian gunung boleh. Pendakian gunung, sip. Berikutnya Vesa, bisa menambahkan Vesa? Air terjun. Air terjun. Bisa ya. Berarti ya. Masuk wisata alam air terjun. Oke, good. Bagus semuanya. Oh, masih ada nomor 10 ya ternyata ini. Nomor 10. Tanaman padi tumbuh baik di dataran rendah. Itu di bacaan ada di jawabannya itu. Di bacaan halaman 17. Ya. Mengapa padi tumbuh baik di dataran rendah? Karena di dataran rendah itu memiliki hawa banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Di halaman 17 bagian atas. Itu jawabannya ada di situ, bisa kamu tulis. Ya. Karena di dataran rendah di paragraf pertama itu ya biasanya memiliki hawa panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Karena memiliki hawa yang panas, banyak mengandung uap air dan curah hujan yang cukup. Curah hujan yang 6 menit. Insya Allah. Nah, untuk materi apa? Ada yang materi belum jelas? Kita masuk ke materi ayat Al-Quran. Siap keluar masuk ya. Mau tanya. Di antara perasaan pengen keluar sama terus mau tanya Ya, di surat Ar-Rum ayat 41. Ar-Rum ayat. Nanti kita baca bareng satu. Ini kemarin di belakang ada yang ngomong. Kan enggak deh. Lihat. Kecil ya. Kita di materi ayat 41. A'udzubillahi. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dalladzi ya'amilu la'allahum yarji'un. Dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Jadi Allah menyebutkan di dalam surat Ar-Rum ayat 41, dhaharal fasadu fil barri wal bahr. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut. Bima kasabat aydin nas. Kerusakan tersebut baik di darat maupun di laut itu disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Wah, ngeri ya. Allah sudah menjelaskan di dalam surat Ar-Rum ayat 41. Ternyata semua kerusakan baik yang ada di daratan maupun di lautan itu karena apa? Faktor yang paling utama karena apa? Ulah tangan manusia. Nah, bima kasabat aydin nas ya, karena tangan manusia. Nah, liyudhiqahum ba'dalladzi ya'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi maksudnya gini deh, kerusakan alam yang ada di sekitar kita, alam ini kan semakin lama semakin rusak ya, deh, ya.
itu sebagian besar karena faktor utamanya adalah karena perbuatan kita semua, perbuatan manusia. Ya kamu ini juga, Ustadz juga ya, yang di rumah juga, ya. Nah, ini karena faktor manusia. Nah, mengapa Allah kemudian menyebutkan supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka? Ya karena perbuatan manusia, ulah manusia tadi itu menyebabkan banyak terjadi bencana alam. Ya kan? Ada tanah longsor, ada banjir bandang, ada apa lagi? Yang karena perbuatan manusia. Kalau gempa bumi kan memang itu bukan karena faktor manusia kalau gempa bumi itu. Tapi yang faktor manusia itu satu. Longsor, banjir, terus kekeringan, kekurangan air bersih, ya kan? Karena banyak pohon ditebangi sehingga tidak ada cadangan air, kebakaran hutan, ya, kebakaran hutan. Nah ini karena faktor manusia. Apakah ada bencana yang bukan karena faktor manusia, tapi memang karena Allah menurunkan bencana itu? Ada. Contohnya apa? Yang bukan karena faktor manusia, yang manusia tidak bisa memprediksi. Gempa bumi, hujan petir, apalagi? Tsunami, meletusnya gunung berapi, ya kan? Itu semua bukan karena faktor manusia, tapi memang karena Allah menurunkan bencana kepada kita semua. Nah, itu deh. Jadi materi kita ini adalah terkait dengan keseimbangan lingkungan, ya. Nah, yang menyebabkan keseimbangan lingkungan itu tadi ada faktor alam, ya, gangguan alam, ada angin tornado, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, ya, itu ya. Ini angin tornado ini gambarnya ini. Ini letusan gunung berapi. Tapi ada juga karena campur tangan manusia seperti di dalam surat Ar-Rum tadi, ya. Dan justru yang campur tangan manusia inilah yang paling banyak berpengaruh terhadap kerusakan alam. Gitu ya. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Ya. Latihan soalnya bisa yang halaman 20. Gampang ini. Oke, nomor 1. Cepat saja ya, karena habis itu serapin. Pabrik tekstil, tahu pabrik tekstil itu apa? Pabrik tekstil itu pabrik yang memproduksi kain. Satu lagi, pabrik tekstil itu pabrik yang memproduksi kain, kain-kain yang untuk pakaian. Ya, itu namanya pabrik tekstil. Dari mana produksinya? Bisa dari kapas, bahan bakunya bisa dari kapas, ya, atau bisa juga dari serat buatan. Mas Enzo kedinginan? Kedinginan? Di AC-nya dimatikan apa dikecilkan nggak? Nah, sampai mana tadi? Lali Ustaz nanti. Sampai mana tadi? Oh ya, tekstil ya, tekstil. Nah, pabrik tekstil membuang limbah cairnya ke lingkungan tanpa diolah terlebih dahulu. Akibatnya ikan-ikan mati. Permasalahan tersebut dijumpai di kawasan sungai. Oke, D ya, karena ada ikan-ikan yang mati. Silakan, nomor 1 D, sungai. 2, asap pabrik dan kendaraan bermotor dapat menyebabkan keseimbangan lingkungan terganggu. Keduanya dapat pabrik, asap kendaraan, pencemaran udara. Nomor 3, penyebab pertama kerusakan lingkungan adalah apa tadi? Manusia. Fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, karena ulah tangan siapa? Manusia. Ini Ar-Rum ayat 41. Diingat-ingat ya. Ar-Rum 41. Nomor 4, membuang sampah ke selokan memicu terjadinya banjir. Oke, sampai sini adakah pertanyaan? Tidak. Setelah ini nanti dilanjutkan praktik matematika. Mungkin kalian bisa
rehat sejenak untuk minum, minimal minum atau ke toilet atau menggerakkan badan sebentar supaya tidak lemas dan ngantuk ya. Nah, silakan bisa berdiri ke jendela, jangan naik jendela, ke jendela atau keluar rumah yang di rumah memandang pucuk pohon yang berwarna hijau sambil dikedipkan matanya. Nah, memandang yang warnanya hijau, pohon-pohon itu supaya segar kembali. Itu cara untuk merefresh otak kita. Itu ya, untuk Ustadz Arifin cukup. Mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lift dulu, tapi kalau mau minum silakan. Setelah ini lanjut Ustadz. Mau ke toilet. Mas Enzo, nggak pusing toh? Apa pindah ke sana? Sampingnya gadis? Nggak usah. Oke. Silakan boleh minum dulu. Sambil menunggu sate sebentar ya. Oke. Waalaikumsalam. Rizky tadi WA kenapa ya? Rizky tadi WA kenapa? Ayo. Rizky tadi WA aku kenapa? Bukannya Rizky sekolah ya? Itu Rizky itu absen 24 apa 23 ya nggak tahu. Tapi pokoknya di antara itu. Oh 24. Oh. Riz. Oh. Kamu WA ngapain? Gak apa-apa, udah kau jangan bilang WA-nya apa loh, serius aku. Nanti udah lah gak apa-apa. Nanti mabarnya nggak usah keluar tim ya. Nggak usah keluar tim biar nanti langsung yuk. Habis Zoom. Ini mau selesai nih sekolahnya. Udah 45 menit lagi nih. Yeay. Matematikanya berarti bentar. Besok aku sekolah loh, aku masuk besok. Yo, Ya, Arya. Kamu. Nah, Arya. Apa? Tak tebak kamu habis ini ada yang nge-WA nomor tidak dikenal. Enggak, Iya. Enggak, Tak tebak ya. Fadil. Oh, di WA Fadil. Di WA to. Kirimin apa tuh nomornya Fadil? Oh, di WA. Kirimin nomornya. Kalau enggak dikenal. Woi, jangan WA terus, woi. Udah. Deal apa? Deal, jangan WA terus, deal. Oke. Mamaku keganggu nonton YouTube-nya. Nonton YouTube. Mamaku keganggu. Oh. Mamaku keganggu, wes jangan di WA. Lagi tanaman tumbuh pokoknya. Pokoknya nonton itulah. Tanaman. Cara merawat tanaman dengan benar. Bangku pinter. Rizky itu pikirannya apa? Ayo kita pakai kayak gak apa. Yang dalam pikirannya ada apa? Rizky ngomong aja. Rizky ngomong joget-joget. Dulu ngomongnya kayak joget, sekarang Rizky joget. Oh, Rizky joget lagi. kan kayak joget kan udah gak sama masalahnya kan banyak manusia yang niru, jadinya manusia joget dong. Ayo. Kalau enggak maju joget. Manusia keju joget. Bukan nyambung toh, maju. Manusia keju. Kita mulai ya pembelajaran matematika ya. Oh, tidak. Iya, boleh dulu deh. Tidak kaku ya. Jadi nulisnya hari ini kita masih taksiran, nanti kita akan belajar dua rangkaian ya, taksiran desimal dan persen. Jadi untuk persiapannya dari 3.3. Pembelajaran matematika dengan membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung saja ya, karena ini nanti waktunya juga terbatas ya. Nanti tiba-tiba waktunya selesai ya, habis gitu ya, supaya tidak terburu-buru dalam kita belajar bersama untuk materi taksiran desimal dan persen, maka kita langsung saja bisa dibuka deh
dibuka buku BBD matematika ya, diganti BBD-nya yang di rumah sudah diganti BBD-nya. Ya, sudah jadi BBD matematika ya, yang tematik ditutup dulu. Yang di sini juga ya. Oke. Untuk BBD halaman 53. Oke, jadi bisa disiapkan BBD matematika halaman 49. Nah, nih 49. Oke, sepertinya sudah bisa nih. Benar ya? Us, 49 itu bukannya yang kemarin, Us. Masih loading. Udah deh. Udah selesai nak loh ini. Oke, sudah terlihat ya, tracknya ya yang di rumah. Ini yang kemarin, tampilan dua. Udah kemarin. Yang di rumah sudah terlihat screen-nya. Sudah. Belum, Us, masih loading. Muhammad dari PD. Udah ini tapi udah ada tulisannya. Tulisan. Udah kelihatan, Kak. Ini tafsiran desimal. Berapa, Us? Halaman 49 ya. Oke, taksiran desimal ya. Hari ini kita belajar taksiran desimal. Taksiran desimal itu apa, Dek? Yaitu menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku ke satuan atau puluhan terdekat. Jadi nanti tergantung permintaan ya, Dek ya. Minta dibulatkan ke satuan atau ke puluhan gitu ya. Kemudian, nah ini untuk contohnya itu seperti ini. Contoh, taksirlah hasil operasi hitung pecahan desimal berikut. Nah ini, untuk taksiran desimal berarti nanti kamu memperhatikan ini ya, tanda di belakang koma ya. Jika diminta untuk pembulatan ke satuan terdekat, maka kamu perhatikan angka yang ada di belakang koma. Aturannya sama ya, jika angkanya itu 1 sampai 4 nanti dibulatkan ke bawah ya. Kemudian jika angkanya itu 5 sampai dengan 9 nanti dibulatkan ke atas ya, nanti ditambah 1 berarti. Kalau seperti ini contohnya 8,3 ditambah 1,7. Nah, ini kamu lihat, ini dibulatkan ke satuan terdekat, maka lihat dulu angka yang ada di belakang koma. Yang di belakang koma berapa ini? 8,3. Yang di belakang koma berapa, Dek? Ayo, berapa yang ada? Di belakang koma berarti angka berapa ini, Dek? Yang ada di sini? Angka 3. Kalau 3 berarti dibulatkan. Artinya apa? Angka ini dihilangkan. Yang tersisa hanya angka di sini yang sebelum koma. Jadi berapa ini? 8,3 dibulatkan menjadi 8 ya, dibulatkan menjadi 8. Jadi 3 itu kan angkanya kurang dari 5, dibulatkan ke bawah. Dibulatkan ke bawah artinya apa? Angka ini dihilangkan menjadi 0. Jadi 8,3 hasil taksiran ke satuan terdekat yaitu 8 ya. Jadi 8. Kemudian ditambah 1,7. Coba perhatikan. 1,7 dibulatkan ke satuan terdekat. Lihat angka di belakang koma yaitu angka berapa, Dek? 7. Nah, di belakang koma angka 7 berarti nanti dibulatkan ke mana? Pas. Ya, atas. Kalau dibulatkan ke atas itu artinya di sini nanti nambah 1. Jadi ini kan 1 ditambah 1 menjadi 2. Jadi hasil taksiran dari 8,3 ditambah 1,7 yaitu 8 tambah 2 sama dengan 10. Oke, sampai di sini paham enggak? Paham. Nah, ini keterangannya 8,3, angka persepuluhannya 3. Persepuluhan itu artinya yang ada di belakang koma pas ini, Dek. Satu angka di belakang koma itu nilai tempatnya adalah persepuluhan ya.
satu angka di belakang koma pas, itu namanya persepuluhan. Kalau di belakang koma ada dua angka namanya apa? Misalnya di sini 8,32. Nah, 3 itu persepuluhan, kemudian 2 itu namanya nanti perseratusan. Gitu ya. Oke, selanjutnya nomor 2. Nomor 2 itu ada 7,6 dikurangi 3,2. Nah, ini dibulatkan ke satuan terdekat menjadi berapa? Coba lihat. Di belakang angka, di belakang koma dari bilangan 7,6 itu angka berapa? Fahri, ini 7,6. Di belakang koma angka berapa, Ri? 6, oke. Angka 6, berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah, Dek? Atas. 6, ayo 6 kemana? Ke atas atau ke bawah? Yang ada di rumah? Atas. Ya, atas. Oke, kalau dibulatkan ke atas, berarti nanti angka di sini, yang angka sebelum koma, atau di depan koma itu nanti nambah 1. Maka 7,6 ditaksir atau dibulatkan menjadi 8. Itu ya, dibulatkan menjadi 8. Kemudian dikurangi 3,2. 3,2 ditaksir menjadi berapa? Angka di belakang koma itu angka berapa, Dek? Gedis? Ya, 2. Kalau 2 berarti dibulatkan ke bawah. Kalau dibulatkan ke bawah itu dihilangkan ya, jadinya 0. Maka 3,2 ditaksir itu menjadi 3 ya. Kalau ditaksir menjadi 3, maka 7,6 dikurangi 3,2 itu ditaksir menjadi 8 dikurangi 3 sama dengan 5. Itu ya. Oke, berikutnya. Pada di sini. Sebentar deh, mohon maaf ada kendala teknis ya. Bisa, sudah. Oke, berikutnya ini. Nah, kalau ini bilangannya sudah puluhan ya untuk contoh nomor 3. Untuk contoh nomor 3 itu bilangannya puluhan. Nah, 25,4. Nah, tetap ya, Dek ya. Kalau kita bulatkan ke satuan terdekat di belakang koma, angka berapa, Mas Fahri? Di belakang koma angka 4. Angka 4, Mas Enjo. Kalau di belakang koma 4, maka dibulatkan kemana? Ke atas atau bawah? Mana tadi? Mana, Jess? Bawah. Kalau dibulatkan ke bawah, maka ini dihilangkan ya menjadi 25. Kemudian kali berapa? Ini coba 1,8. Di belakang koma angka berapa, Mbak Gandis? Di belakang koma 1,8. Angka di belakang koma yaitu angka 1,8 yang keras. Ini diperhatikan nih di layar ada, di bukumu juga ada. Ini Mas Rate ambil dari buku BBD ya. 1,8 di belakang koma yaitu angka 8. Maka ini dibulatkan ke satunya ini ditambah 1 menjadi 2 ya. Nambah 1 ya kalau dibulatkan ke atas kali 1,8 itu hasil taksirannya adalah 25 kali 2 sama dengan 50. Kalau dibulatkan ke satuan, maka yang dilihat adalah belakang koma ya. Itu. Sama ini hanya angkanya saja yang berbeda diganti. Oke, berikutnya kita belajar taksiran persen. Untuk taksiran persen itu adalah menaksir hasil operasi hitung dengan cara membulatkan semua suku yang ada
sesuai dengan acuan bilangan persen. Nah, acuan bilangan persen itu seperti apa? Oke, acuan bilangan persen itu seperti ini, Dek ya. Ini adalah acuan bilangan persen. Nah, ini maksudnya akan ada 0, 25%, 50%, 75%, dan 100%. Itu artinya gini, jika nanti itu kamu diminta untuk hasil taksiran dari 23% dari misalnya dari 500 itu berapa? Nah, kamu itu memakai acuan yang ini deh. 23% itu kan berarti kira-kira ada di sini ya. 23% berarti kan sebelum 25%. Nah, maka ada di sini. Nah, karena 23% ada di sini kelihatan nggak ada ya? Tandanya. Misalnya ada sebelum 25% ya. Dekat dengan 25%, maka 23% itu dibulatkan menjadi 25%. Nah, 25% itu pecahan biasanya adalah 1/4. Nah, kemudian pecahan desimalnya berapa? 25% itu. 25% itu pecahan desimalnya adalah 0,25 ya. 25%, 25 per 100 desimalnya 0,25. Nah, kemudian contoh lain misalnya taksirlah 29% dari misalnya dari 300. Nah, itu nanti mendekati berapa? 29% itu berarti di sini ya kira-kira. Nah, di sini ternyata masih dekat dengan 2. Itu jika ditaksir menjadi 25%. Nanti tinggal dihitung dari 300, maka tinggal dikalikan 300. Ini agak sulit sedikit, tapi tidak apa-apa. Nanti kita latihan soal lebih jelas nanti ya. Kemudian misalnya, tentukan hasil taksiran dari 49%. Nah, kalau 49% berarti itu kan kira-kira di sini ya. Nah, di sini berarti dekat dengan 50%. Maka hasil taksiran dari 49% itu adalah 50%. Itu ya. Terus kemudian tentukan hasil taksiran dari misalnya 73%. Nah, 73 kira-kira di sini maka lebih dekat dengan 75% daripada 50%. Sehingga hasil taksiran dari 73% itu adalah 75%. Jadi yang mendekati ya, yang mendekati dengan angka-angka di sini, angka acuan ya, bilangan acuan ini. Jadi ini sudah ditentukan ya Dek ya, yang ini tidak bisa digonta-ganti sendiri, nggak boleh. Ini sudah ditentukan. Jadi misalnya hasil taksiran dari 53%, 53% berarti di sini. Berarti dekat dengan 50%. Seperti itu ya. Oke, berikutnya. Taksirlah 23% dari 4.000. Nah, kita taksir dulu 23%. Nah, 23% itu kan mendekati 25% atau 1/4. Sehingga kita bisa menghitung 25% atau 1/4 dari 4.000 adalah 1.000. Cara menghitungnya di sini 1/4 kali 4.000. Dari 4.000 itu artinya kali 4.000. Maka bisa ditulis 4.000 dibagi 4, yaitu 1.000. Itu ya, Dek ya. Ini jalan keluar untuk taksiran persen. Oke, selanjutnya kita langsung ke latihan yang ada di buku BBD. Kemarin kan 1 sampai 5. Nah, hari ini kita mengerjakan 6 sampai 10. Enggak bisa ya. Oke, bisa dibuka BBD halaman 50 ya. BBD halaman 50, nomor 6 sampai 10. Sudah? Sudah dikerjakan? Wow. Ada yang sudah mengerjakan yang di rumah? Sudah. Nanti pakai ini aja, pakai board yang ada di sini. Nah, ini ya. Oke, sebentar.
nomor 1, maaf. Nomor 6. Nomor 6 berapa itu, Dek? Ayo berapa? Berapa, Dis? 4,6. Nomor 6. Tentang. Ini makan kentang goreng. Oke, halaman 50 nomor 6 itu ditaksir ya jadi berapa? 4,6. Sini ya, seratnya tulis di sini. 4,6 ditambah 9,2 tambah 9,2 jadi berapa ini? Yang ada di rumah? 5 tambah 9 sama dengan 14. Atau yang ada di sini? Nah, kita perhatikan 4,6. Bilangan di belakang koma yaitu 6. Maka dijelaskan kemana, Nak? Ke atas. Maka ini ditambah 1. 4 tambah 1 menjadi 4 tambah 1. 5. 5. 7. Ya, 4 tambah 1, 5. Yang belum ditulis bisa ditulis ya, Dek ya. Ditambah. Tambah berapa ini? Di belakang koma angka 2. Maka dibulatkan ke bawah. Ini jadi tetap ya. Ini dihilangkan. Maka menjadi berapa, Ri? Berapa ini? 9,2. Ditaksir menjadi 9. Hasilnya 5 tambah 9. Berapa, Jo? 14. 5 tambah 9. Trik, berapa, Trik? 5 tambah 9, Trik? 14. 14. Ayo, Trik. Jangan sampai ketinggalan ya. Ini nomor 1. Nomor 6, halaman 50. Ya, nomor 6, halaman 50. Trik, kamu di mana? Oke, berikutnya nomor 7 sekarang 15,7. Yo, deh, 15,7. Kemudian dikurangi 10,4. Nah, jadi berapa ini? 15,7. Berapa, Jeff? 15,7. Di belakang koma angka? 7. Maka dibulatkan kemana? Atas. Iya, menjadi 16. Pinter. Jadi 16 ya, ke atas dikurangi. Mbak Gandis, yang ini 10,4. Nah, di belakang koma angka? 4 ya. Di belakang koma angka 4. Maka ini tetap ya dia. Ini dihilangkan menjadi 10. Maaf. 16 kurangi 10 berapa? 6. Kayak kelas 1 ya. Angkanya kecil-kecil. Berikutnya, kita hapus dulu. Angka Trik, kamu ketinggalan nggak, Trik? Enggak. Oke, sip. Yang lain ada yang ketinggalan? Enggak. Ya, berarti kita hapus ya. Kita ganti nomor 8. Oke, untuk nomor 8 itu 9,9. Nah, kalau 9,9 jadi berapa, Dek? Jadi berapa kira-kira? 9,9. 10. Oke, pintar. Ada yang sudah menjawab tuh yang di rumah menjadi 10. Kok hilang?
Karena sendiri ya, deh. Ini pakai yang mana nih? 9,9 menjadi 10. Kemudian kalau 6,3 jadi berapa ini? Jadi 6. Berarti 10 Mana kali ini malah hilang. Oh. 9,9 menjadi 10 dikali 6,3 jadi berapa itu? 9,9 jadi 10 dikali 6,3. Nah, 10 kali 6 berapa? 60. Masih ingat ya perkalian ya? Oke, ada yang belum hafal perkalian 1 sampai 10? Sudah sampai 100. Ada yang belum hafal? Sudah semuanya? Yang ada di sini sudah hafal perkalian 1 sampai 10? Sudah? Ya, perkalian 1 sampai 10 itu kalau bisa ya deh ya, ketika ditanya itu langsung bisa menjawab ya. Jadi jangan menghitung dengan penjumlahan berulang. Nanti akan menghambat ketika kalian itu operasi hitungnya sudah dengan bilangan-bilangan yang besar. Ya, apalagi nanti ketika belajar tentang KPK dan FPB itu kita menggunakan perkalian dan juga pembagian. Jadi untuk yang 1 sampai 10 itu diusahakan kalian benar-benar sudah hafal ya. Terus katanya matematika tidak perlu hafalan. Ya, memang tidak semuanya dihafalkan, tetapi untuk perkalian ini kan dasar ya dia, kita gunakan terus untuk pelajaran-pelajaran dengan konsep-konsep yang baru kita tetap menggunakan perkalian dan pembagian. Jadi hafal itu akan lebih baik dan akan mendukung ya. Tuh. Terus kemudian sekarang ini nomor 9 nih. Nomor 9 28,4. 28,4 dibagi 6,7. 6,7. Nah, jadi berapa ini? Jadi berapa, Zo? 28,4? 28. Iya, jadi berapa, Trik? 28. Iya, pintar. Jadi 28 dibagi 6,7. 6,7 itu jadi berapa, Dek? 7. Kok 6,7 tak tulis lagi tuh, Dek? 6,7 jadi berapa? 7. Iya, 7, pintar. Nggak bisa ya? Jadi 7. 28 dibagi 7 berapa? 4. Kok jadi begini? Maaf ya, Dek. Ya, menjadi 4 ya. 28 dibagi 7 itu 4. Kemudian ini nomor 10 yang terakhir. Untuk nomor 10 ini soal cerita ya, soal cerita. Sekitar 23% dari 200 siswa SD Merah Putih mengikuti ekstrakurikuler melukis. Berapa kira-kira jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis? Oke, siapa yang tahu caranya ini untuk nomor 10? Ingin tuh, udah disebut. Nomor itu. Oke, nomor 10 deh. Coba siapa yang bisa ini? Ada yang mau mencoba yang di rumah mungkin? Ada yang mau mencoba untuk nomor 10 caranya bagaimana? Ini seperti contoh yang tadi deh. Contoh nomor 1 yang ada di halaman 49 yang taksiran persen. Coba kira-kira gimana ini? Ada yang tahu? Yuk, yang di rumah deh.
Berarti kita lihat dulu ya, 23%. Tadi 23% itu mendekati berapa? Dilihat di bilangan acuan persen tadi deh, yang ada di halaman 49. Oke. Yang ada di halaman 49. Itu berarti mendekati berapa itu deh? 23%. Itu berarti menjadi berapa deh? 25. Berapa? Berapa, Dis? Di situ 25. sudah ada loh. Berapa? 23%. Itu mendekati berapa itu? 23%. Mendekati? Iya, mendekati 25%. Maka nanti kita menghitungnya 25% dari 200. Nah, 25% dari 200 atau 1/4 kali 200. Coba dihitung. 1/4 kali 200. Berapa, Dek? 50. 1/4 kali 200. Berapa ini? Menghitungnya enak dengan apa namanya, Dek? Enak dengan pecahan ya untuk menghitungnya ya. 1/4 kali 200 itu artinya 1 kali 200 dibagi 4. Berapa? 200 dibagi 4. Berapa deh 200 dibagi 4? Ada yang tahu? Berapa ini? 200. Iya, pintar. 50 ya. Jadi jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis itu ada 50 siswa. Itu ya. Oke, bisa ditulis dulu. Kamu juga bisa menulis dengan kalimat jadi ya, Dek, ya, supaya lebih jelas ya. Masih ingat ya menulis kalimat jadi? Masih enggak? Kalimat jadi, kalimat matematika dan kalimat jadi. Jadi, jumlah siswa yang mengikuti ekstrakurikuler melukis ada 50 anak. Nah, nanti ketika PTS itu model soalnya juga ini deh, model soalnya juga ada uraiannya ya. Jadi nanti ketika PTS itu insya Allah kalian mengerjakan di kertas. Jadi tidak di Google Form, tapi di kertas. Sehingga kita mulai sekarang belajar lagi untuk menjawab uraian ya. Dan uraian itu kita coba lagi dengan kalimat matematika, kemudian dengan kalimat jadi. Seharusnya nulisnya itu 25% dari 200 siswa, yaitu 1/4 kali 200 atau 200 dibagi 4, ada 50 siswa. Bisa ditulis ya kalimat jadinya ya, yang di rumah juga ya ditulis kalimat jadi. Enggak, Pak, pasti. Sudah selesai atau belum yang di rumah, Dek? Yang di rumah sudah ditulis belum? Sudah. Sudah. Jawabannya 50 siswa ya. Ada yang mau ditanyakan, Dek, sampai di sini? Yang tadi ini. Nah, ada yang mau ditanyakan enggak yang di rumah? Yang di sini? Sudah paham? Paham enggak kira-kira, Dek? Paham. Lebih jelasnya nanti kita akan ada latihan soal menjelang PTS ya. Jadi nanti kita coba kerjakan dari KD 3.1 sampai KD 3.3 ya. Jadi nanti ada 3 KD yang digunakan untuk PTS. Jadi ada 30 soal. Bentuk soal nanti ketika PTS ada pilihan ganda, kemudian ada isian dan juga uraian ya. Jadi ada 3 bentuk soal ya. Kemudian nanti untuk PTS-nya itu kalian menulis di
kertas. Jadi mungkin ngambil soal dulu di sini, kemudian kalian kerjakan di rumah dan dikumpulkan besoknya, gitu ya, Dek ya. Oh, udah 9.45 Us. Untuk soal Berarti uraian, masuk dong. terutama muatan pelajaran matematika, jadi jika nanti ada soal cerita, itu diusahakan menjawabnya yang rapi. Caranya dulu, kalimat matematikanya seperti apa, kemudian diberi kalimat jadi, ya. Kalimat jadi, seperti ketika dulu waktu kalian kelas 1, kelas 2, ataupun ketika kelas 3. Ya, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Yang di rumah? Atau Berarti yang ada pas di sini? itu masuk Sudah dong. paham? Nah, Ada ya? Oh, nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah? ada. Oke, baiklah. Kalau sudah, untuk pembelajaran matematika hari ini kita cukupkan dulu ya, Dek ya. Kita lanjutkan nanti pekan depan ya. Kita akhiri pembelajaran matematika dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ada di rumah boleh lift dulu. Atau mau ikut berdoa dulu, yang ada di sini kita doa dulu di sebelum pulang ya. Masih ingat doa sebelum pulang? Iya. Lupa Jeff. Lupa. Oke, kita berdoa dulu.